kemarin kan pada cerita tuh diving itu hubungannya dengan kesehatan otak nih. Menjelat ya, emang. Menyelam ya. Menyelam itu sesuatu orang bilang itu sesuatu yang mahal, eksotik, dan itu menggerakkan. Mungkin Bapak bisa cerita nih pengalamannya Oben. Menyelam itu apa sih, Om? Menyelami hidup. Menyelam itu menyelami hidup. Menyelam di laut. Membuat badan kita di dalam laut. Membuat badan kita di luar habit sehari-hari. Yaitu di laut. Jadi kita berinteraksi sama dunia lain. Yaitu dunia di bawah air sama di laut. Sebenarnya bisa nyelam di mana aja. Kolam renang juga bisa. Kalau latihan di Dubai ada kolam renang yang dalamnya 40 meter. Tapi rasanya akan berbeda dengan menyelam di laut. Di danau juga ada beberapa danau di beberapa negeri. Luar negeri itu bisa untuk menyelam. Di gua juga ada, seperti di Thailand. Bisa. Saya lebih suka menyelamnya di laut. Mengapa? Mengapa? Karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Menyelam itu gampang nggak sih? Apa ada tingkatan-tingkatannya? Menyelam itu gampang susah. Gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Jadi gampang susah. Iya tuh. Buat yang memang sudah tertarik, semangat untuk menyelam, sebenarnya mudah. Kalau teman-teman bertanya apakah menyelam itu harus bisa berenang, malah justru tidak harus bisa berenang. Karena yang paling susah dari penyelam adalah tenggelam. Jadi selagi Anda bisa tenggelamkan diri Anda, justru akan mudah untuk menyelam. Pastinya supaya aman, kita harus latihan dulu. Sekarang sudah banyak pusat-pusat pendidikan untuk teman-teman semua dilakukan belajar penyelam. Jakarta ada, Bali, Surabaya, Manado, Raja Ampat, Kalimantan, Berawat, Aratua, Ambon, Ternate, Halmahera, Biak. Wah, banyak di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi menyelam itu ada kursusnya, tahapan penyiapan gitu. Jadi ada penyelam pemula, mahir, terus apa lagi? Jadi di tahapan-tahapan itu untuk masyarakat tahu nih, seseorang buat penyelam itu apa? Lisensi ya sebutannya. Jangan dimaksud seperti itu ya. Jadi kalau saya punya lisensi, saya boleh nyelam, atau artinya seperti gimana nih? Sebenarnya punya lisensi nggak seperti harus kayak kita naik mobil atau motor, kalau nggak punya SIM ditangkap, melanggar undang-undang. Sebenarnya menyelam, lisensi menyelam tidak seperti itu. Lisensi menyelam itu sebenarnya lebih tepatnya bahwa kalau teman-teman menyelam sudah tahu apa yang akan dikerjakan, daripada ditanya-tanya ke situ, Anda tinggal buktikan bahwa Anda sudah punya lisensi, maka tempat menyelam bisa dengan mudah mengizinkan Anda demi keselamatan Anda untuk menyelam. Jadi sebenarnya kalau
tidak punya lisensi boleh nggak nyelam ya boleh, karena yang nggak ada undang-undangnya. Tetapi justru dengan punya lisensi kita jadi tahu bagaimana cara menyelam yang baik dan benar, aman, gembira, dan menikmati alam yang biasanya kita nggak pernah ketemu. Alam bawah laut. Alam bawah laut. Maaf ya sambil makan, karena baru enggak. Enggak, nyelam itu kan berarti punya lisensi. Kalau dilihat dari segi kesehatan, gimana Om? Nyelam itu kan semasukku dalam. Semua yang wajar jika dikerjakan dengan yang baik akan menjadi baik. Kalau yang tidak wajar dikerjakan, ya itu akan hasilnya tidak baik. Jadi kalau menyelam dengan cara yang baik, itu lebih berat daripada olahraga yang lain, karena memerlukan konsentrasi, gerakan tubuh, pernafasan. Tetapi yang paling penting dari menyelam adalah bagaimana cara kita menenggelamkan diri. Beberapa kasus yang ada nih, menyelam membuat mereka itu sampai keluar darahnya, menyelam malah membuat seseorang itu pecah perdarahannya. Itu mitos atau ada beberapa yang perlu disampaikan nih, sehingga orang-orang benar tidur. Apakah mitos-mitos tersebut benar adanya, atau nih memang karena tingkat kesiapannya kurang kan? Nah, itu dia, itu menarik. Coba kita Google, kita buka di website, di browser. Angka kecelakaan menyelam di dunia sangat-sangat rendah dibandingkan angka kecelakaan motor di Indonesia. Jadi sebenarnya yang disebut mitos ya tidak mitos. Memang ada yang tadi seperti Om Happy sampaikan bahwa yang perdarahan, tapi itu sangat kecil. Dan itu sebabnya karena persiapan yang kurang. Karena dengan persiapan yang baik, itu semuanya everything akan menjadi baik. Di Google saja dicari di website, angka kecelakaan menyelam itu sangat rendah dibandingkan angka kecelakaan motor di Indonesia. Jadi malah sebenarnya lebih bahaya naik motor di Indonesia dibandingkan menyelam. Tapi dengan catatan menyelamnya harus dengan cara yang baik dan berilmu. Semua ada fat. Gitu, fat man. Jadi kesimpulannya nyelam itu ada persiapan, ada pendampingan, ada alat bantu, ada lisensi, terus apalagi yang tadi disampaikan. Jadi kan tadi di perencanaan itu kan penting tuh belajar. Nah, alat bantu itu gimana tuh? Satu, ada keinginan. Kalau keinginan kuat untuk menyelam, semua bisa. Punya semua nggak mau nyelamnya, nggak mau nyelam. Dan saya punya teman dulu penakut sama air. Saking takutnya, waktu di kapal, dia pegangan tiang kapal, gak mau lepas, menahan kencing berjam-jam karena takut. Jadi sebenarnya kalau punya keinginan, saya kira bisa menjadi modal utama untuk belajar. Terus terkait alat bantu itu ya tadi satu yang paling sulit sebenarnya dari menyelam adalah tenggelam. Sehingga alat bantu itu bagaimana cara kita lebih mudah terjun. Ya saya penyelam itu diberi berat supaya dapat bahwa
Karena ini alam bukan di alam yang biasa hidup kita harus melindungi diri. Contoh dari coral atau dari binatang laut yang tidak sengaja kita injak atau tidak sengaja kita senggol. Selain itu alat bantu yang untuk bernafas, karena menyelam itu bukan nahan nafas, tetap kita bernafas normal. Itu adalah alat bantu utama karena penyelam. Ada alat bantu yang lainnya seperti kaki katak, masker buat menyelam supaya mata kita nggak perih. Jadi ya secara kasar seperti itu alat bantu. Ya kan itu penjelasan kan bahwa itu tuh bahwa tabung-tabung itu isinya bau oksigen atau apa sehingga mereka bisa bernapas layaknya binatang di laut. Terus bagaimana dari segi kesehatannya nih Pak? Sebenarnya nggak beda jauh karena isinya tabungnya itu seperti udara yang kita pakai. Jadi cuman dipadatkan, dimasukkan ke dalam tabung sehingga tidak ada perbedaan dengan udara yang kita sampaikan. Jadi bukan oksigen murni kayak orang lagi sakit di rumah sakit dikasih tabung, beda tabung. Jadi udaranya seperti udara kita biasa. Selagi kita kerjakan dengan benar, itu bagus untuk kesehatan karena nomor satu adalah Anda akan merasa rileks di bawah seperti kita hidup anti gravitasi. Kita akan melayang seperti ikan. Kita bisa melihat ikan bergerak. Itu salah satu utama yang bisa membuat sehat. Kalau pakai bahasa kekinian itu healing. Wah, healingnya itu luar biasa. Dan natural. Semua yang natural itu baik buat badan. Jadi kalau menyelam itu sangat natural. Saya jamin itu menyelam itu sangat natural. Karena dibandingkan healing yang lain, saya kira sepengetahuan saya yang paling natural adalah menyelam. Di dalam dunia menyelam ya, itu kan laut itu ternyata lebih luas daripada daratan. Kalau di daratan ada gunung, ada curam. Apakah ada indikasi ataupun regulasi ataupun semacam aturan seorang penyelam pemula harus development berapa, terus kemudian dia harus melalui berapa, setelah dia mampu dia bisa nyelam lebih dalam lagi seperti seorang pilot untuk menerbangkan sebuah pesawat, atau itu tidak berlaku, nyelam aja selama dia sudah melalui proses tadi pembelajaran pembekalan. Pengalaman Bapak Iwan Pak, Semua yang kita kerjakan harus sesuai dengan kemampuan. Kita jangan melakukan hal-hal yang keluar kemampuan. Jadi dengan adanya tadi cara menyelam yang baik dan benar, maka kita akan tahu sebenarnya kemampuan kita ini semakin dalam. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang sangat semakin tinggi. Jadi biasanya kalau pemula 18 meter di bawah laut dan di bawah permukaan. Dengan durasi tergantung kemampuan kita. kemampuan kita bergantung papu jumlah konsumsi darah kita. Bisa kalau yang sudah sering ya bisa 1 jam. Yang belum masih baru-baru masih takut mungkin setengah jam. Kalau yang sudah skillnya lebih tinggi bisa 40 meter. Jadi ya kalau kita bicara rekreasional, apa yang kita kerjakan tuh rekreasi.
menyenangkan, challenging, bukan untuk penantang maut kita kan seperti itu. Jadi tadi apa dilihat oleh para guide yang pernah juga. Nomor 2, selalu tidak boleh sangatnya 3 kali. Menyelam itu harus ditemani. Kalau bahasa Jawanya never dive alone. Tidak boleh sendiri. Nah itu artinya yang menemani kita akan ngecek apakah kita memang mampu atau tidak. Itu kalau mereka kalau sehingga kita bisa menyesuaikan. Jadi Bali semua saran anjuran itu untuk membuat penyelam itu menjadi lebih ikhlas sesuai tadi segi kesehatan ya healingnya kita dapat suasana yang luar biasa. Tadi saya bilang paling natural itu penyelam. Kalau Om Happy pergi ke gunung, hari ini pergi sendirian, besok pergi lagi sama Presiden Indonesia, pasti suasananya beda. Barangkali kalau ada pejabat yang ikutan Om Happy semua perlengkapan disediakan, semua jadi bagus, cat bagus, jalan bagus, sampah hilang. Tapi kalau menyelam, Om Happy sama Presiden Amerika menyelam, ya kalau ikannya nggak ada ya nggak ada. Artinya itu natural, kita nggak bisa atur. Jadi kegiatan paling natural adalah berdoa. Itu Orang itu tahu loh, kalau nyelam itu biayanya mahal. Benar nggak sih, Bud? mahal atau murah itu relatif. Kalau kita menyelamnya bareng-bareng teman, open trip, itu akan murah. Tapi kalau kita private, daerah-daerah jauh, yang transportasi jauh, ya memang ada biaya yang lebih. Jadi kalau masalah mahal, top price ya itu relatif. Karena kayak Home Fredman sekarang pakai iPhone mahal atau murah? Relatif. Dulu kan pakai Xiaomi, itu relatif. Kan gini nih, belum biaya pesawat, iya kan? Terus biaya perlengkapan, biaya sewa, open trip, itu kira-kira sekali diving itu habis berapa? Kalau teman-teman nanya nih, Ya, tapi balik lagi tepatnya di mana? contoh tulang beda, Di Jakarta paling dekat ke Pulau Seribu. Pulau Seribu nggak pakai pesawat, like boat. sampai juga, Oke, 200.000. 200.000. Di sana sewa perlengkapan, papan segala macam, asal mukari paling-paling 1 juta. Lalu akomodasi ya 200-300 ribu. Jadi sebenarnya tergantung lokasi. Tapi kalau mau Raja Ampat, mau nggak mau naik pesawat. Pesawat Raja Ampat, Gram 25, 8 jutaan, Pak. 8 jutaan sekali pergi. Jadi PP mau untuk enggak 8 juta. Sekali pergi 4 juta. Jadi PP 8 juta. Di Raja Ampat ini. itu ya pencetak coin. Di Indonesia itu kan katanya terkenal beberapa destinasi untuk diving. Mana yang paling bagus sampai? Semua bagus. Tergantung niat kita mau ngapain. Kalau niat kita mau menyelam, semua bagus. Raja Ampat dia punya fungsi sendiri. Binatang-binatangnya berbeda sama Bali. Bali punya fungsi lain. Sabang punya fungsi. Jadi contoh Sabang seperti Obi Fatman tahu di Sabang itu ujungnya Indonesia, Aceh. Kalau Sabang itu udah paling ujung, jadi sekelilingnya udah gak ada follow light.
Jadi arusnya dari kanan dari kiri itu bersatu. Beda dengan di Raja Ampat. Raja Ampat itu mereka punya 1.700 pulau, sehingga arusnya nggak terlalu kencang. Beda lagi di Labuan Bajo, Lombok, Komodo, itu arusnya sangat kencang. Jadi tergantung apa yang kita cari. Semua destinasi bagus. Saya sarankan teman-teman menikmati ini milik Indonesia. Jangan sampai kata pepatah orang Indonesia ini jadi penopang yang nikmatin orang asing ke kita. Harusnya kita yang nikmati ini milik Indonesia. Itu ada tuh buat itu sekarang roll di beberapa destinasi punya keunikan tadi yang disebutkan nih. Ada Penarfil, Sabang, Aceh, Raja Ampat. Yang paling top berarti yang skop geografisnya tidak terlalu terbuka ya. Sebenarnya semua toh. Cuman karena mungkin penyelam itu belum menjadi terlalu familiar buat kita, sehingga hanya sedikit datang dan tapi waktu saya ke Sabang kurang asik banyak. Saya ke Raja Ampat apalagi berasam banyak nih Pak, dia Bolivia. Saya ke tidak Labuan Bajo asing juga banyak. Jadi sebenarnya semua tak kenal untuk orang asing, tapi masalahnya buat kita malah tidak terkenal. Karena mungkin kita lebih senang melihatnya di atas, tidak di bawah. Jadi semuanya itu satu lagi pertanyaannya buat teman-teman jadi informasi ini. Saya tanya dengan medis nih, sirkulasi otak, kesehatan darah, tapi isi yang lain-lain. Katanya kalau nyelam itu harus kondisi fit nih. Kalau itu tidak diperiksa bisa terjadi pecah pembuluh darah, paru, akan tingginya sampai otak. Katanya nih, yang benar gimana sih? Benar baliknya gimana? Kalau kita penyelam dengan cara yang baik dan benar, gitu. Sebenarnya tidak perlu buat aneh senat. Tapi kalau memang orang sudah punya sakit jantung, sebaiknya konsultasikan. Apakah kondisi jantung itu memungkinkan juga untuk penyelam? Atau kemarin teman-teman baru-baru yang kena COVID, family jadi besar, konsultasikan. Apa boleh ketemu? Tapi overall, secara umum, buat orang yang sehat, nggak ada check up dulu. Langsung berangkat. Boleh tiket. Yang penting bisa sehat. Nggak boleh tiket dan nggak bisa. Iya. Kan orang kalau nyelam itu, habis nyelam nih, kenapa nggak boleh naik pesawat? Jadi, di ilmu penyelaman, kita akan masuk ke dalam laut. Di sana ada tekanan atmosfer. Kalau kita di udara tinggi sekarang, itu satu satu atmosfer. Semakin kita ke dalam, karena semakin berat. Hal yang sama, lalu kita mensal. Barangkali Batman pernah merasakan pada pesawat telinganya sakit. Ya itu pun sama, karena semakin ke atas tekanan itu semakin tinggi. Jadi, kenapa orang yang habis DP disarankan tidak langsung berapa, tapi ada waktu untuk memulihkan. Karena apa itu sakit. Yang kedua, waktu kita di dalam dengan tekanan di dalam laut itu yang berat, karena itu akan menjadi penuh. Itu ilmu fisika.
Nanti session lain kita bahasin fisikanya, tapi jadi gelap. Ketika kita kembali ke darat, gelembung itu kembali menjadi encer lagi, bercair lagi, menjadi udara seperti biasa. Apa kita perlu waktu minimal 18 jam supaya gelembung itu sudah tahu hilang semua, sehingga ketika kita naik pesawat tidak ada lagi terjadi gelembung baru, karena tadi tekanan di udara juga sangat. Itu yang membuat kenapa ada syarat tidak boleh 18 jam dari waktu terakhir menyelam disarankan boleh naik pesawat terbang. Itu tanda-tandanya kalau misalnya tubuh kita udah pulih nih, kita merasakan apa perbedaannya? Sebenarnya nggak ada tanda-tandanya. Biasa-biasa aja ya. Kita malas pulang biasanya. Kalau saya lagi di Bali, di Java, tanda-tandanya saya harus naik pesawat itu saya malas. Karena dia lah pikir. Dengan nama Tapi pengakali sebenarnya tidak ada tandanya. Tapi kita biasanya ingatkan oleh para dive center, dive site, tempat-tempat penyelam itu mereka katanya kapan pesawat, karena itu adalah saran yang sudah biasa kita kerjakan. Itu secara penelitian sudah diteliti bahwa itu yang paling safe 18-24 jam. Iya. Dan tanda-tanda tubuh badannya itu. Kalau saya in Wales, malas naik pesawat karena malas pulang. Tapi senang besar. habis senang menyelam. Tapi senang di laut. Nggak cocok sama orang darat, tapi orang laut gitu. Kan tadi disampaikan apabila itu dilanda, maka akan terjadi apakah pembekakan paru, apakah terjadi edim di kepala, sehingga orang-orang ngerti nih kenapa alasannya itu memang minimal 18 jam dari jadwal pemberangkatan, karena tekanan alih udara seperti tadi disampaikan di depan itu yang dimaksud dari safety pada waktu diving pasca. Apa pesan demikian? Ya, jadi kalau waktunya masih kurang, kita khawatir bahwa masih ada sisa gelembung itu. Yang tadinya kecil ketika ditekan lagi gelembungnya jadi besar. Jadi kita kalau gelembung itu masuk ke pembuluh udara, ya akan nyumbat. Ya besar. Nah, nyumbatnya di mana? Tergantung. Bisa di tak ya. Pakai bentar. Otaknya sangat pengap. Ya, Langsung nggak sadar itu nih. kalau ke paru ya nggak bisa apa. Jadi benarnya tergantung lokasi tersobatnya. Tapi kembali, sebenarnya coba dicari di website di internet angka kejadian dan angka kejadian kecelakaan pasca menyelam atau penyelam sangat minim dibandingkan kecelakaan naik motor, sepeda, lari, dibegal, sudah tinggi, cedera, karena misalnya bela diri itu akan lebih tinggi daripada angka kecelakaan saat menyelam. Jadi ya selagi kita ikutin cara yang baik, wah aman itu menyelam. Alhamdulillah. Jangan lupa selalu sebelum menyelam berdoa di handfit. Oke, kesimpulannya adalah menyelam itu happy fun. Menyelam itu rekreasi. Menyelam itu sesuatu yang menyenangkan. Dan bisa menunjukkan bahwa dunia laut, dunia bawah laut itu lebih indah daripada dunia yang di darat. Dan ini warisan nenek moyang kita. Begitu ya. Milik Henry Sidat. Daripada harus ke Singapura, ke Thailand, itu di Indonesia saja. Devisanya kembali ke masyarakat. Sehingga ekonomi teman-teman
saudara-saudara kita di Sabang sampai Merauke itu akan menjadi lebih baik dengan kita healing di Indonesia.